selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau memulai ibadah hari Minggu kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan tentu jangan lupa kita siapkan Alkitab kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian dari KC 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau masuki doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami, agar kami dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman-Mu, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya doa ini dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 100 ayat 1-5. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Adik-adik, sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita menyanyikan salah satu lagu pujian yang terambil dari KC 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga ya adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai
bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan hati, lalu duduk dengan tenang dan siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab, membaca Alkitab. Namun sebelum itu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang baru. Kami sudah memuji Tuhan lewat lagu pujian, dan sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengarnya dengan baik dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Gloria yang akan memberitakan firman Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan salah yang kami perbuat ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri dan buka Alkitabnya dari Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca dari judul perikopnya. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Judul perikop dari bacaan Alkitab minggu ini adalah tentang hak budak Ibrani. Nah, apa sih budak itu adik-adik?
Kayak gimana sih budak itu? Disimak video berikut ya adik-adik. What do we do now? Are we just going to leave him down there? What are we going to tell Father? We'll think of something. Somebody! Please! Let's just get out of here. Maybe he can dream his way out. Don't leave me here alone! I knew you'd come back. You think this is funny? Well, Father won't be laughing when he hears... Who are you? Get him. Hey! Hey! What are you doing? Ow! Let me go! You don't understand. I'm from the house of A Jacob. little scrawny, isn't he? It's hard to tell with that pretty coat on. No, don't take my... Get up. Looks like he's never worked a day in his life. That'll change. My brothers will come for me. Judah! Simeon! Levi! Please help Joseph! me! We're right here. Judah. I told you they'd come for me. As agreed. 20 pieces of silver. Judah, why did he... No. Help me. Levi, please. Issachar. Simeon. Stop them. Judah. Judah, help me, please. Please! Judah, please! Judah, we can't turn back now. We've gone too far. Ow! I'm your brother! I'm your brother! Half-brother. Behold the wonder, what we have made shall not be torn asunder. Such vast achievement, stone and papyrus, beneath the gaze of Isis and Osiris. And of majesty, where the heavens smile, jewel of history shining bright. Exquisite, aren't they? Where's the slave market? Down by the docks. We think of you as little more than cattle. This is your lot now, and we advise you to follow for whatever master buys you. Feel the power here. Power has its price. Some can live like gods, some must sacrifice. Through the centuries, How much? many racks and beds, many dreams are built, many lives are spent. Slaves for sale! Buy this one! Now let's have a look at him. Let me see his teeth.
skinny. This is more like it. The captain of the guard needs a slave for his household. I have one you might like, sir. 30 pieces. He looks healthy enough. Lord Potiphar. He'll do. Looks like we have some work to do. And be humble, learn what your race is. Egyptian slave, no matter what your race is. This is your future, your life suspended, and everything you knew before has ended. You are Regis now. We have all control from your every step to your every soul. You're done. He's ready for work. It's not for your face, it's for the floor. Nah, adik-adik, contoh budak di video tadi itu siapa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Dia adalah Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Mesir, lalu dibawa ke Mesir. Di sana, dia harus menjadi budak dan melakukan apapun yang diminta oleh tuannya. Di video tadi, kita bisa melihat bagaimana budak diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil. Mereka dipaksa untuk bekerja dengan sangat keras dan mungkin tanpa waktu beristirahat. Lalu, apa sih budak itu? Budak atau hamba adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja paksa tanpa dibayar dan diperlakukan dengan tidak adil. Budak itu sudah ada dari sejak dulu. Contohnya ya Yusuf ini. Lalu pertanyaannya, apakah zaman sekarang ini masih ada yang diperlakukan seperti budak ya adik-adik? Kakak rasa nggak ada ya. Karena pada bacaan Alkitab kita, Tuhan Allah menetapkan bahwa seorang manusia tidak selalu menjadi budak. Pada bacaan Alkitab kita disebutkan seorang budak bekerja hanya 6 tahun. Dan di tahun yang ke-7 orang itu harus bebas menjadi budak. Tuhan Allah tidak mau manusia ciptaan yang paling sempurna itu menjadi budak. Ingat loh adik-adik, dulu banget manusia juga pernah menjadi budak atau hamba dosa. Namun Allah Bapa lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, membebaskan kita dari dosa. Tuhan Yesus disalib agar manusia, termasuk kita loh adik-adik, tidak lagi menjadi budak atau hamba dosa, melainkan menjadi anak atau murid Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak Tuhan yang sudah dibebaskan dan merdeka dari perbudakan dosa, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Itu harus. Contoh bersyukur adalah dengan berkarya. Karya adalah melakukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satu sikap menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan taat. Taat kepada peraturan yang ada, peraturan yang dibuat, dimanapun adik-adik berada. Di rumah, sekolah, di gereja, di tempat bermain. Nah, di masa pandemik seperti ini, semua orang, termasuk kita ya adik-adik, harus melakukan new normal. New normal itu adalah hidup dengan kebiasaan yang baru. Seperti lebih sering mencuci tangan,
memakai masker, dan penutup wajah atau face shield. Lalu tidak bermain di luar rumah dulu, tidak bersalaman dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Semua harus dilakukan ya adik-adik sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bisa membantu pencegahan penyebaran virus corona. Dengan begitu, adik-adik sudah berkarya loh. Pelayanan firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik menuliskan apa saja yang bisa adik-adik lakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona walau hanya di rumah saja. Kirim jawaban adik-adik ke grup WhatsApp Kakak PA Sejahtera ya. Kakak tunggu jawaban adik-adik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami, untuk firman yang boleh dibagikan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melakukan firman itu dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk hidup dengan taat dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk persembahan dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita. Sebelumnya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari KC 233, Yesus Menginginkan Daku. Kita menyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan masuk ke doa penutup. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang, ibadah kami telah selesai ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami juga dalam 1 minggu ke depan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan kiranya adik-adik bisa selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Dan tentu jangan lupa adik-adik tetap harus jaga kesehatan dan jaga kebersihan supaya adik-adik terhindar dari segala jenis virus dan segala jenis penyakit. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Dah.